Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Rizky adalah pria yang tidak hanya sukses, tetapi juga tahu bagaimana membuat orang lain merasa kecil. Karirnya yang cemerlang di dunia properti membuatnya merasa seperti raja. Dia selalu percaya bahwa uang adalah segalanya, dan siapa yang tidak memiliki uang, menurutnya, tidak pantas dihormati. Hal ini, tentu saja, termasuk istrinya, Arum. Sejak awal pernikahan mereka, Arum sudah terbiasa dengan sikap superior Rizky. Arum yang berasal dari keluarga sederhana tidak pernah merasa keberatan dengan gaya hidup mewah yang ditawarkan Rizky. Baginya, memiliki suami seperti Rizky adalah kebanggaan tersendiri. Namun, lama-kelamaan, dia mulai merasa perbedaan di antara mereka semakin tajam. Rizky yang dulunya dia anggap sebagai sosok pelindung, kini berubah menjadi sosok yang arogan dan memandang rendah dirinya. Pagi itu, seperti biasa, Rizky bangun lebih pagi. Ia memulai harinya dengan rutinitas yang sudah biasa, berolahraga di gym pribadi, lalu menikmati sarapan mewah yang sudah disiapkan oleh Arum. Arum selalu berusaha membuat pagi mereka menyenangkan dengan memasak makanan kesukaan Rizky. Padahal, terkadang dia sendiri tidak sempat sarapan karena kesibukannya. Namun, bagi Rizky, itu bukan masalah. Dia merasa Arum sudah seharusnya melayani, seperti yang selalu dia yakini dalam pernikahan mereka. Arum, kamu lagi-lagi masak sarapan terlalu banyak. Cuma buat aku, kenapa sih selalu terlalu berlebihan? Rizky berkata sambil melirik meja makan. Piring-piring penuh dengan makanan lezat. Namun Rizky hanya memilih sepotong roti dan segelas jus jeruk. Arum yang sedang duduk di kursi seberang meja hanya tersenyum canggung. Aku hanya ingin kamu menikmati sarapan dengan baik. Sayang, tidak masalah jika kamu tidak menghabiskannya. Namun Rizky tidak melihatnya sebagai perhatian, melainkan sebagai sesuatu yang tidak penting. Kalau memang tidak masalah, kenapa kamu harus repot-repot? Apa kamu tidak tahu aku lebih suka sesuatu yang simpel? Sarapan kayak gini malah bikin repot, kata Rizky, tidak peduli dengan perasaan Arum. Arum yang sudah terbiasa dengan sikap seperti ini hanya diam. Dalam hati, dia merasa kecewa. Namun dia tahu bahwa jika dia membantah, Rizky akan semakin marah. Oleh karena itu, dia memilih untuk tetap tenang, meskipun hatinya terluka. Setelah sarapan, Rizky bergegas pergi ke kantor, meninggalkan Arum di rumah sendirian. Seperti biasa, Arum melanjutkan rutinitasnya di rumah, merapikan segala sesuatu, mempersiapkan makan siang, dan kadang-kadang mengerjakan proyek kecil yang dia kerjakan dari rumah. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berjalan lancar di luar, dalam hati Arum ada rasa kosong yang semakin membesar. Hari demi hari, Rizky semakin menunjukkan sikap semena-mena. Tidak hanya soal sarapan, tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan rumah tangga. Segala keputusan besar, dari keuangan hingga kegiatan sehari-hari, selalu ditentukan oleh Rizky. Arum yang seharusnya menjadi pasangan hidup, malah seringkali diperlakukan seolah-olah hanya seorang pelayan. Suatu kali, saat mereka sedang makan malam di meja makan, Rizky tiba-tiba mengungkit masalah yang telah lama dia pendam. Arum, kenapa sih kamu tidak bisa lebih bijak mengatur uang rumah tangga kita? Semua yang aku beli, semuanya bagus. Tapi kadang aku merasa kamu nggak punya selera. Kenapa sih kamu nggak bisa lebih pintar memilih barang? Rizky berkata dengan nada merendahkan, seolah-olah Arum tidak pernah melakukan apapun yang bernilai. Arum yang sedang menyuapkan makanan ke mulutnya, terhenti sejenak. Kata-kata itu menghujam hatinya.
Selama ini dia memang bukan orang yang suka belanja barang mewah atau barang yang tidak perlu. Tetapi dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Rizky, aku rasa apa yang aku pilih sudah cukup baik. Yang penting kan kita punya kebutuhan yang tercukupi dengan baik. Jawab Arum dengan hati-hati. Namun Rizky tidak menerima jawaban itu. Hah, itu alasan klasik. Kamu selalu begitu. Selalu saja bilang yang penting tercukupi. Coba kalau aku yang berusaha memilih barang, pasti lebih tepat. Kamu ini nggak tahu apa-apa, katanya dengan nada tinggi. Arum merasa tertekan, namun dia tetap berusaha untuk menjaga kesabaran. Dia tahu bahwa jika dia membantah lebih jauh, Rizky akan semakin meluapkan amarahnya. Baik, Rizky, aku akan lebih berhati-hati lagi, jawabnya dengan lembut. Namun, dalam hatinya, Arum merasa semakin kecil. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Rizky semakin menegaskan bahwa dia bukan siapa-siapa dalam pernikahan ini. Arum hanya ada untuk memenuhi kebutuhan suaminya, tanpa dihargai atau dianggap sebagai mitra sejajar. Suatu sore, Rizky pulang ke rumah setelah seharian penuh dengan jadwal yang padat. Arum, seperti biasa, sudah menunggu dengan segelas teh hangat dan piring kecil berisi camilan. Namun, bukannya berterima kasih, Rizky malah mengeluh. Kenapa rumah berantakan seperti ini? Kamu nggak bisa lebih rapi sedikit? Aku nggak suka kalau rumah terlihat seperti ini. Arum hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Dia merasa lelah dengan perlakuan suaminya yang semakin hari semakin merendahkan dirinya. Dia sudah berusaha keras untuk menjaga segala sesuatunya. Namun tetap saja Rizky tidak pernah merasa puas. Hari-hari berlalu, dan Rizky semakin menunjukkan perilaku semena-mena. Arum tidak pernah bisa menang dalam percakapan apapun. Semua keputusan, semua pilihan, semua hal yang terjadi dalam hidup mereka, selalu berpusat pada apa yang diinginkan Rizky. Bahkan hal-hal yang sepele, seperti memilih pakaian untuk acara tertentu atau memilih makanan untuk makan malam, selalu ditentukan oleh Rizky. Arum merasa dirinya semakin tenggelam dalam kebisuan. Hatinya semakin merasa kosong dan lelah. Namun, dia merasa tak punya tempat lain untuk pergi. Dia sudah terlalu lama bergantung pada Rizky. Keuangannya sebagian besar berada di tangan Rizky, dan dia tidak pernah merasa cukup berani untuk menentang suaminya. Begitu banyak waktu yang dia habiskan untuk menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Namun, di balik segala kesedihan itu, ada sesuatu dalam diri Arum yang mulai bangkit. Sesuatu yang selama ini terkubur dalam-dalam. Seiring berjalannya waktu, Arum mulai menyadari bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Dia tahu, suatu saat nanti, dia harus menemukan cara untuk mengubah hidupnya. Meski perasaan takut dan cemas itu ada, dia merasa waktunya untuk berhenti menjadi bayang-bayang suaminya semakin dekat. Hari demi hari, suasana rumah tangga mereka semakin terasa tegang. Meski Rizky selalu pulang dengan senyum dan omongan manis kepada teman-temannya, ketika dia berada di rumah, sikapnya terhadap Arum tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik. Keputusan-keputusan yang dibuatnya dalam kehidupan sehari-hari semakin menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap perasaan Arum. Semakin lama, Arum merasa dirinya hanyalah penghias dalam hidup Rizky, bukan seorang pasangan, apalagi seorang mitra yang dihargai. Satu hal yang sangat mencolok adalah cara Rizky memperlakukan Arum ketika ada tamu atau kolega yang datang ke rumah mereka. Seakan-akan, Arum hanya berfungsi sebagai pelayan yang ada di latar belakang, hanya muncul ketika dibutuhkan. Jika ada acara makan malam atau pertemuan bisnis, Rizky selalu memperlakukan Arum dengan dingin dan tanpa rasa hormat. Sementara di luar, ia menunjukkan wajah cerah kepada teman-temannya, membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pada suatu malam, Rizky mengundang beberapa kolega dari kantornya untuk makan malam di rumah. Seperti biasa, Arum sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna, makanan enak, minuman yang tepat, dan suasana yang nyaman. Arum yang sudah terbiasa dengan rutinitas ini, selalu berusaha untuk membuat suasana yang hangat. Namun, dia merasakan perasaan aneh setiap kali Rizky memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya. Rizky selalu berbicara tentang dirinya sebagai seorang pengusaha sukses,
namun tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa Arum adalah bagian dari kesuksesan itu. Arum adalah bagian yang hilang dari kisah Rizky, yang tidak pernah dianggap penting oleh suaminya. Ini Arum, istriku. Dia yang selalu ada di rumah, menjaga semuanya. Rizky memperkenalkan Arum secara singkat, seolah-olah Arum hanyalah seorang pelayan rumah tangga, bukan seorang pasangan hidup. Arum hanya tersenyum dan memberikan salam kepada tamu-tamu Rizky. Meski senyumnya tampak hangat, dalam hati, ia merasa seperti tidak dihargai. Dia merasa sangat kecil. Pasti, teman-teman Rizky tidak tahu betapa mereka sudah mengecilkan arti pernikahan ini, hanya dengan cara mereka memandang Arum sebagai sesuatu yang hanya ada untuk melengkapi kehidupan suaminya. Malam itu, setelah para tamu pulang, Arum merasa semakin tertekan. Dia berusaha menahan air mata yang sudah hampir keluar, namun tidak bisa lagi disembunyikan. Selama beberapa minggu terakhir, suasana rumah mereka memang terasa semakin buruk. Rizky seakan-akan tidak pernah melihatnya sebagai istri yang memiliki hak untuk dihargai. Bahkan di dalam hal-hal kecil, Arum merasa selalu menjadi sasaran kekesalan Rizky. Saat itu, Rizky duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya tanpa memperhatikan Arum yang sedang membereskan meja makan. Ia bahkan tidak mengucapkan terima kasih atas usaha Arum untuk mempersiapkan makan malam tersebut. Arum yang sudah letih menatap Rizky dari balik meja makan, bertanya dengan suara lembut. "Rizky, kenapa kamu selalu seperti ini?" Rizky menatap Arum dengan tajam, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke layar ponselnya. "Maksud kamu apa, sih?" Jawab Rizky dengan nada tidak peduli. "Aku lagi sibuk. Kamu nggak lihat apa?" Arum mencoba untuk tetap tenang, meskipun ada perasaan yang semakin berat di dadanya. "Aku hanya merasa kita semakin jauh. Rizky, sepertinya kamu tidak peduli lagi dengan perasaan aku." Rizky tertawa sinis. "Perasaan? Kamu itu terlalu cengeng. Arum. Aku bekerja keras setiap hari untuk memberi kamu semua yang kamu inginkan. Apa yang kamu kurang? Rumah mewah, mobil, barang-barang branded. Kenapa kamu nggak bersyukur saja?" Rizky menjawab dengan nada yang sangat meremehkan. Arum merasa seperti ditampar. Apa yang ia dengar membuat hatinya semakin sakit. Dia merasa terpinggirkan, seolah-olah segala pengorbanan dan kerja kerasnya selama ini tidak dihargai. Meskipun dia tidak menginginkan banyak, Arum hanya ingin merasa dihargai, sebagai istri, sebagai seseorang yang memiliki hak untuk berbicara, yang memiliki perasaan yang tidak bisa disingkirkan begitu saja. "Saya bukan hanya butuh barang-barang itu, Rizky. Saya butuh perhatian, butuh cinta dan pengertian dari suami saya. Tapi, apa yang saya dapatkan justru kebalikannya." Arum berusaha untuk berbicara dengan hati-hati, meskipun suaranya mulai bergetar. Rizky berdiri dengan kesal dan mendekati Arum dengan langkah cepat. "Kamu ini kenapa sih? Kalau kamu merasa hidup ini nggak nyaman, coba lihat keadaan orang lain. Banyak yang lebih susah dari kita. Jadi jangan cuma mikirin perasaan kamu aja. Aku juga punya masalah. Tahu?" Rizky benar-benar tidak peduli. Baginya, segala hal yang terkait dengan Arum hanyalah masalah kecil. Dia merasa bahwa hidup mereka sudah cukup sempurna, tanpa harus mendengarkan keluh kesah istrinya. Setiap kali Arum berbicara tentang perasaan atau kebutuhan emosionalnya, Rizky hanya merasa itu sebagai gangguan. Namun, ada sesuatu yang tidak Arum ketahui. Seiring berjalannya waktu, rasa frustasi itu mulai menggerogoti dirinya. Rizky semakin terobsesi dengan pekerjaannya, dengan kekayaan yang ia kumpulkan, dan semakin lupa dengan apa yang benar-benar penting, hubungan dengan orang yang ada di sampingnya setiap hari. Semakin sering dia membandingkan dirinya dengan orang-orang sukses lain di sekitar bisnisnya, semakin besar rasa superioritas yang ia rasakan. Suatu hari, Arum mencoba untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Dia ingin berbicara dengan Rizky tentang hal-hal yang mengganggu pikirannya. Namun, setiap kali Arum berusaha membuka percakapan, Rizky selalu mengalihkan topik dengan hal-hal yang tidak penting. Rizky sering berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, Arum. Jangan terlalu emosional." Kata-kata itu membuat Arum merasa semakin tak berarti.
Mengapa apa yang ia rasakan selalu dianggap sebagai hal yang remeh? Mengapa suaminya selalu bisa mengabaikan perasaannya begitu saja? Arum mulai merasa kesepian, meskipun dia hidup dengan seorang suami yang kaya raya dan memiliki segalanya. Hari demi hari, perasaan itu semakin menggerogoti hati Arum. Dia mulai berpikir tentang masa depannya. Apa yang harus dilakukan jika ini terus berlangsung? Apakah dia akan tetap bertahan dalam pernikahan yang semakin menyakitkan ini, hanya karena status dan harta yang dimiliki Rizky? Ataukah dia harus mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk dirinya sendiri? Namun, ketakutannya yang terbesar adalah kehilangan. Arum takut kehilangan semua yang telah dia bangun bersama Rizky, meskipun dia tahu bahwa pada kenyataannya, dia bukan bagian penting dalam kehidupan suaminya. Pada suatu malam, setelah kembali dari pertemuan dengan kolega-kolega bisnisnya, Rizky datang ke rumah dengan wajah kusut. Arum yang sedang membaca buku di ruang tamu menatapnya dengan cemas. "Ada apa, Rizky?" tanyanya dengan lembut. Rizky tidak segera menjawab. Ia duduk di sofa, menghela napas panjang. "Pekerjaan aku makin rumit. Banyak tekanan yang gak bisa aku ceritakan ke kamu. Aku butuh waktu sendiri," ujarnya, tampak lelah dan jengkel. Arum terdiam, meskipun hatinya semakin terluka. Sepertinya, setiap hari, Rizky semakin menjauh darinya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Arum merasa seperti ada tembok besar yang menghalangi komunikasi di antara mereka. Di tengah ketegangan ini, Arum mulai merenung lebih dalam. Akankah dia bisa terus hidup dengan perlakuan semena-mena seperti ini? Apakah semua ini masih bisa diperbaiki? Semakin lama, Arum merasa bahwa dia harus menemukan jawabannya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang Rizky, yang selalu meremehkannya dan menganggapnya tak berdaya tanpa kehadiran suaminya, Arum akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia mulai memanjakan dirinya, sesuatu yang selama ini selalu dia abaikan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menuruti keinginan Rizky. Di suatu pagi, ketika Rizky sudah pergi ke kantor, Arum memandangi dirinya di cermin. Rambutnya yang tak terawat, kulit wajahnya yang mulai kusam, dan penampilannya yang selama ini sederhana membuatnya merasa kehilangan jati diri. Dia sadar bahwa selama ini dia selalu menomorduakan dirinya, berusaha menghemat setiap pengeluaran demi memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kini, Arum merasa sudah saatnya ia berubah. Bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Hari itu, Arum membuat janji di sebuah klinik kecantikan terkenal di kota. Dia menjalani serangkaian perawatan wajah dan tubuh yang membuatnya merasa segar dan percaya diri. Setelah itu, dia pergi ke salon untuk merapikan rambutnya. Rambut panjangnya yang selama ini dibiarkan tergerai seadanya kini ditata dengan potongan modern yang elegan. Saat melihat hasil akhirnya di cermin salon, Arum merasa seperti dirinya yang baru, lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih berani. Namun, tidak berhenti di sana. Arum juga memutuskan untuk membeli sesuatu yang selama ini hanya menjadi angan-angannya. Dia mengunjungi butik-butik mewah di pusat perbelanjaan terkenal dan memilih beberapa tas branded yang selama ini hanya ia lihat dari balik etalase. Arum tersenyum puas ketika melihat tas-tas cantik itu ada di tangannya. Ini adalah hadiah untuk dirinya sendiri, sebagai penghargaan atas semua kerja keras dan kesabaran yang selama ini dia lakukan. Malam harinya, ketika Rizky pulang, dia segera menyadari sesuatu yang berbeda dari istrinya. Arum terlihat lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih bersinar dari biasanya. Tapi alih-alih memuji, Rizky langsung menatap tas-tas mewah yang tersusun di meja ruang tamu dengan tatapan curiga. "Arum, ini apa?" tanya Rizky dengan nada tinggi. "Tas-tas ini mahal, kan? Dari mana kamu punya uang untuk beli semua ini?" Arum, yang sedang duduk santai di sofa sambil membaca majalah, hanya mengangkat bahunya. "Ya, aku beli, Rizky." "Kenapa?" jawabnya tenang. "Kenapa? Kamu itu boros. Arum, kita bukan keluarga yang bisa sembarangan buang uang untuk barang-barang seperti ini. Aku nggak ngerti kenapa kamu jadi kayak gini." Rizky melanjutkan, suaranya semakin keras. "Kamu nggak tahu apa, betapa susahnya aku cari uang untuk kita."
Arum menatap Rizky dengan tatapan tajam. Kamu pikir aku beli ini pakai uangmu? Tanyanya dengan nada tenang tapi menusuk. Aku beli semua ini pakai uangku sendiri. Rizky tertawa kecil, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Uangmu sendiri? Arum, uang apa? Kamu itu nggak kerja. Uang dari mana? Saat itu, Arum berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya. Dia membuka laci, mengambil buku tabungan yang sudah lama ia simpan, lalu menyerahkannya kepada Rizky. Lihat sendiri, Rizky. Aku punya lebih dari cukup untuk membeli apapun yang aku inginkan. Rizky membuka buku tabungan itu dengan ragu. Ketika matanya menangkap angka yang tertera di sana, wajahnya langsung berubah. 100 miliar. Gumamnya tak percaya. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Arum tersenyum kecil. Dari hasil tabungan. Rizky. Selama ini, setiap kali aku dapat uang dari pekerjaan kecil-kecilan atau hadiah dari keluargaku, aku menyisihkannya sedikit demi sedikit. Aku tahu, kamu selalu menganggap aku tidak punya apa-apa. Jadi aku memutuskan untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Rizky terdiam. Dia merasa seperti baru saja ditampar kenyataan. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa Arum sepenuhnya bergantung padanya, bahwa dia adalah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Tapi sekarang, dia sadar bahwa Arum memiliki sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Arum, aku nggak tahu. Rizky mencoba berbicara, tapi suaranya terdengar lemah. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Untuk apa aku bilang? Rizky, kamu nggak akan peduli. Bagimu, aku ini cuma istri yang tugasnya diam di rumah dan menuruti semua kata-katamu. Kamu bahkan nggak pernah menghargai usahaku. Jawab Arum dengan nada yang tajam tapi tetap tenang. Rizky menundukkan kepalanya. Tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, dia selalu merasa superior. Selalu merasa bahwa Arum tidak akan bisa hidup tanpanya. Tapi kenyataan ini membuatnya sadar bahwa dia telah salah besar. Arum, aku. Rizky mencoba mendekat. Tapi Arum mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti. Sudahlah, Rizky. Aku sudah lelah. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Kalau kamu mau tetap menganggap aku ini tidak penting, aku akan pergi. Aku bisa hidup sendiri dengan atau tanpa kamu, kata Arum tegas. Rizky terdiam. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya tabungan itu, tetapi juga rasa hormat dan cinta istrinya. Setelah kejadian di ruang tamu malam itu, suasana rumah menjadi dingin dan canggung. Rizky, yang biasanya bersikap arogan dan merasa paling benar, kini seperti kehilangan arah. Hatinya dipenuhi kecemasan yang sulit ia pahami. Dia merasa seperti tidak lagi mengenal istrinya. Arum, yang selama ini menurut dan diam, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berani dan percaya diri. Namun, yang paling menghantam egonya adalah fakta bahwa Arum ternyata memiliki tabungan yang jauh lebih besar daripada yang ia miliki. Rizky menghabiskan malam itu di ruang kerja, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Buku tabungan Arum masih ada di meja kerjanya, terbuka di halaman yang menunjukkan angka 100 juta rupiah. Rizky terus menatap angka itu dengan pandangan kosong. Dia merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang selama ini ia abaikan. Selama ini, Rizky selalu menganggap dirinya sebagai pusat dari segalanya. Dia pikir dia adalah sumber utama kehidupan keluarga mereka, bahwa Arum tidak akan bisa hidup tanpanya. Namun, kenyataan itu kini berbalik menghantamnya. Rizky mulai menyadari bahwa selama bertahun-tahun, dia telah memperlakukan Arum dengan cara yang salah. Dia meremehkan istrinya, menganggapnya tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berdiri sendiri. Pagi harinya, Rizky mencoba memperbaiki situasi. Ketika Arum turun ke dapur untuk sarapan, Rizky sudah menunggunya di meja makan. Dia memasang senyum yang dipaksakan, berharap bisa mencairkan suasana. Namun, Arum tetap dingin. Wanita itu hanya mengambil segelas air putih dan duduk di sudut meja, tidak memedulikan Rizky yang menatapnya dengan penuh harap. Arum, Rizky memulai. Suaranya terdengar lembut,
Sesuatu yang jarang terjadi. Aku mau minta maaf soal tadi malam. Arum mengangkat alis, tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Rizky dengan tatapan datar, menunggu apa lagi yang akan keluar dari mulut suaminya. Aku nggak tahu kalau kamu punya tabungan sebanyak itu, lanjut Rizky. Aku juga nggak tahu kalau kamu selama ini merasa seperti itu. Aku salah. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sampai lupa menghargai kamu. Arum meletakkan gelasnya dan menatap Rizky dengan pandangan tajam. Kamu minta maaf, Rizky? Setelah semua yang kamu lakukan selama bertahun-tahun, kamu pikir cukup dengan kata maaf? Rizky terdiam, merasa kesulitan untuk menjawab. Dia tahu Arum punya hak untuk marah. Selama ini, dia selalu memperlakukan istrinya dengan semena-mena, menganggap pendapatnya tidak penting, dan meremehkan setiap usaha yang Arum lakukan. Aku cuma mau kita bisa mulai lagi, kata Rizky akhirnya, dengan nada penuh harap. Aku janji akan berubah. Aku akan lebih menghargai kamu, lebih mendengarkan kamu. Tolong kasih aku kesempatan. Arum menghela napas panjang. Dia tahu Rizky mencoba memperbaiki keadaan, tapi hatinya sudah terlalu lelah. Dia sudah terlalu sering mendengar janji-janji yang sama, hanya untuk kecewa lagi. Rizky, kata Arum dengan nada tegas, kamu selalu bilang akan berubah, tapi kenyataannya tidak pernah begitu. Aku sudah cukup bersabar, cukup menunggu, tapi sekarang, aku nggak mau lagi hidup dengan cara seperti ini. Aku sungguh-sungguh, Arum, Rizky membalas dengan nada memohon. Aku tahu aku salah. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku janji, kali ini aku akan buktikan. Tapi aku sudah tidak peduli, Rizky, jawab Arum dingin. Aku sudah belajar untuk hidup tanpa mengandalkan kamu. Aku nggak butuh kamu untuk merasa bahagia. Hari-hari berikutnya, Rizky mencoba segala cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Dia menjadi lebih lembut, lebih perhatian, dan mulai membantu Arum di rumah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Dia bahkan mulai mengajak Arum untuk makan malam bersama atau sekadar jalan-jalan di akhir pekan. Namun, meskipun Rizky berusaha keras, Arum tetap menjaga jarak. Di sisi lain, Arum mulai merasa lebih bebas. Dia sering pergi ke acara-acara sosial yang sebelumnya dia hindari. Dia bergabung dengan komunitas wanita yang mendukung pemberdayaan perempuan, di mana dia menemukan banyak teman baru yang memberinya semangat dan inspirasi. Hidupnya terasa lebih bermakna, lebih berwarna, tanpa harus tergantung pada Rizky. Puncaknya terjadi ketika Rizky mencoba mengatur ulang keuangan mereka. Dia merasa cemas dengan gaya hidup Arum yang kini terlihat lebih bebas. Baginya, pengeluaran Arum yang meningkat adalah tanda bahwa sesuatu tidak beres. Arum, aku mau kita bicara soal keuangan, kata Rizky suatu malam. Aku rasa kita perlu mengatur ulang pengeluaran supaya lebih terkontrol. Arum tertawa kecil. Nada tawanya terdengar sinis. Kamu mau mengatur keuangan, Rizky? Maksud kamu mau mengatur uangku juga? Ini bukan soal uangmu atau uangku, Rizky membalas. Ini soal kita sebagai keluarga. Lucu sekali, kata Arum sambil menyilangkan tangan di dadanya. Selama ini, kamu selalu bilang bahwa semua uang yang kamu hasilkan adalah milikmu, sementara uangku tidak pernah dianggap. Sekarang, kamu mau bicara soal keuangan keluarga? Rizky terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Arum lanjutkan, aku nggak butuh kamu untuk mengatur uangku, Rizky. Aku bisa mengelolanya sendiri. Kalau kamu merasa berat, kita bisa hidup terpisah. Aku tidak masalah dengan itu. Kata-kata Arum seperti palu godam yang menghantam hati Rizky. Dia merasa semakin kehilangan kendali atas segalanya. Atas dirinya sendiri, atas keluarganya, dan terutama atas istrinya. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar yang mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Malam itu, Rizky duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya kacau, dan hatinya dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan istrinya selama ini, dan sekarang,
dia mungkin akan kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Sementara itu, di kamar tidur, Arum merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Dia tidak lagi terikat pada harapan atau ekspektasi Rizky. Dia bebas, dan dia tahu bahwa kebebasan itu adalah hak yang selama ini dia perjuangkan. Hari-hari terus berlalu dengan atmosfer yang masih dingin di antara Rizky dan Arum. Rizky, yang dulu penuh dengan arogansi, kini berubah menjadi sosok yang lebih pendiam dan pemalu. Setiap kali ia mencoba mendekati Arum, istrinya itu selalu menjaga jarak, memberikan batas yang jelas antara mereka. Rizky mulai merasa seperti seorang tamu di rumahnya sendiri. Sementara itu, Arum menjalani kehidupannya dengan penuh semangat. Ia melanjutkan kebiasaan memanjakan dirinya, menghadiri acara sosial, dan mengembangkan dirinya. Kepercayaan dirinya semakin bertumbuh. Arum mulai menghadiri seminar-seminar bisnis dan berbicara dengan wanita-wanita lain yang memiliki kisah perjuangan serupa. Dia merasa semakin yakin bahwa hidupnya tidak harus terbatas oleh bayangan suaminya. Suatu pagi, Rizky melihat Arum sedang berdandan dengan sangat rapi. Istrinya itu mengenakan blazer biru elegan yang membuatnya terlihat profesional dan berkelas. Tas branded terbarunya tergantung di lengannya. Rizky, yang sedang duduk di ruang makan, memandangi istrinya dengan campuran kekaguman dan kecemasan. "Kamu mau kemana?" tanya Rizky dengan nada hati-hati. "Ada seminar bisnis di hotel kota," jawab Arum singkat sambil memeriksa jam tangannya. "Aku diundang sebagai pembicara." Rizky tertegun. "Pembicara? Kamu jadi pembicara sekarang?" Arum tersenyum tipis. "Ya, aku cerita tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa mandiri secara finansial. Ternyata, banyak yang tertarik mendengar pengalaman pribadiku." Rizky tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, dia selalu memandang rendah kemampuan Arum. Namun, kenyataan bahwa istrinya kini diundang untuk berbicara di sebuah acara bisnis membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. "Semoga sukses," kata Rizky pelan, mencoba terdengar tulus. "Terima kasih," jawab Arum singkat sebelum pergi meninggalkan rumah. Sepanjang hari itu, Rizky tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Pikirannya terus melayang pada sosok istrinya. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Baginya, Arum kini adalah orang yang sama sekali berbeda, bukan lagi wanita yang dulu bergantung padanya, melainkan seseorang yang jauh lebih kuat dan independen. Malam harinya, ketika Arum pulang, Rizky sudah menunggunya di ruang tamu. Kali ini, dia tidak marah atau berusaha mendikte istrinya. Sebaliknya, dia ingin berbicara dengan jujur, tanpa menyembunyikan perasaannya. "Arum," katanya pelan ketika istrinya masuk ke ruang tamu. "Kita perlu bicara." Arum meletakkan tasnya di meja dan duduk di sofa. Dia menatap Rizky dengan pandangan tenang, menunggu apa yang akan dikatakan suaminya. "Aku tahu aku sudah salah selama ini," Rizky memulai. "Aku terlalu sombong, terlalu egois. Aku selalu merasa bahwa aku yang paling benar, sementara aku tidak pernah benar-benar menghargai kamu." Arum tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendengarkan, membiarkan Rizky meluapkan isi hatinya. "Aku takut kehilangan kamu, Arum," lanjut Rizky, suaranya bergetar. "Aku tahu aku mungkin terlambat untuk memperbaiki semuanya, tapi aku benar-benar ingin mencoba. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Arum menghela napas panjang. Dia tahu bahwa Rizky tulus dalam kata-katanya, tapi dia juga tahu bahwa dirinya tidak lagi sama seperti dulu. Dia sudah berubah, dan dia tidak yakin apakah dia bisa kembali ke kehidupan yang lama. "Rizky," kata Arum akhirnya, "aku menghargai permintaan maafmu. Aku tahu kamu mencoba berubah, dan aku senang melihat itu. Tapi, aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Aku sudah lelah. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri." "Tapi, Arum," Rizky mencoba membantah, tapi Arum mengangkat tangannya, meminta Rizky untuk mendengarkan. "Selama ini, aku selalu menyesuaikan diriku dengan keinginanmu, dengan harapanmu.
Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku juga punya hak untuk bahagia, untuk memilih jalan hidupku sendiri. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa bersama, Rizky. Aku tidak yakin apakah cinta yang dulu ada masih bisa kita temukan lagi. Kata-kata Arum membuat Rizky merasa seperti ditikam. Dia tahu bahwa istrinya benar. Selama ini, dia tidak pernah benar-benar menghargai atau mendukung Arum. Namun, dia juga tidak siap untuk kehilangan wanita yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Kalau begitu, apa yang kamu mau? Tanya Rizky pelan. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa harus merasa direndahkan atau diabaikan, jawab Arum tegas. Aku ingin kamu menghormati keputusanku, apapun itu. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan ketegangan yang semakin nyata di antara mereka. Rizky mencoba mencari cara untuk memenangkan kembali hati Arum, tapi setiap usahanya terasa sia-sia. Arum tetap menjaga jarak.